Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dina Widiati dengan NIM 24810101117. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fi bidayati sabaqi, tentang memulai belajar, wa qadrihi dan ukurannya, wa tartibihi dan tertib. Karena ustaduna adalah guru kita Syekh Islami Burhanuddin rahimahullahu ta'ala. Yufiqu, beliau memilih fi bidayati sabaqi, tentang memulai belajar, ala yaumi arbi'a, kepada hari Rabu, wa kana yarwi, dan beliau meriwayatkan fi zalika, mengenai hal itu, hadisa, sebuah hadis, fayastadilu, lalu dia menjadikan dalil, bihi, dengan hadis ini, wa yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak adapun budia fi yaumil arbi'a, yang dimulai pada hari Rabu, illa kecuali, wa qotama, pasti sempurna, wa hakaza, dan demikianlah, kana yaf'alu, berbuat atau melakukan, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wa kana yarwi, dan beliau meriwayatkan juga, haza zalika, hadis ini, anil ustadi, dari gurunya Syekh Imam Ajali Qiyamuddin Ahmadi bin Abdi Syardi rahimahullahu ta'ala. Wa sami'tu, dan saya telah mendengar, mimma, dari orang, asyaku, yang saya percayai, bihi, kepadanya, ana Syekh Aba Yusuf Hamdani bin Hamdani rahimahullahu ta'ala. Karena yufiqu, adalah beliau memilih, kulla amalin, setiap perbuatannya, a'mali ghairi, dari perbuatan baik, ala yaumil arba'i, kepada hari Rabu, wahaza, dan hal ini, lianna yauma arbi'a, karena sesungguhnya hari Rabu, yaumu, adalah hari, khaliqo, diciptakan, fihi, pada hari itu, an-nuru, cahaya, wahwa, dan hari Rabu, yaumu nahsin, adalah hari kegagalan, fi haqqi kufarin, bagi orang kafir, wa yakunu, dan jadilah hari Rabu, mubarakan, diberkahi, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, wa amma qadru sabaqi, dan adapun ukuran memulainya, fil ibtida'i, ukuran belajar dalam memulainya, wakana, adalah Abu Hanifah, hukiyat diceritakan, ani Syekh Qadi Imami Umar bin Imami Abi Bakri Jarnaji, anna, bahwa beliau, qala, ia berkata, qala, telah berkata, asahinu, guru kita rahimahullahu ta'ala, yang bagi, semestinya, ayakuna, hendaklah, qadran, ukuran, sabaki, memulai pembelajaran, lil mubtadi, bagi pemula, qadmaro, seukuran sesuatu, yumkinu, yang memungkinkan, do betuhu, menguasai, bil i'adati, dan pengurangannya, marotaini, dua kali, wayanzi, menambahkan, kula yaumi kalimah, satu kata setiap harinya, hatta, sehingga, annahu, bahwa dia, wa in tola, meskipun lama, as-sabaku, memulai, wa kasuro, dan banyak, yumkinu, kemungkinan, taubetuhu, akan bisa menguasainya, bil a'dali, dan mengulangnya, marotan, dua kali, wa yajidu, dan menambahkan, rizki, dengan lembut, wa tadrij, dan teratur, wa amma, dan adapun, iza tola, apabila terlalu lama, asabaku, memulai pembelajaran, fi ibtida'i, di permulaan, wahtaja, dan butuh, ila i'adati, kepada pengulangan, asran
asromarotain sampai 10 kali. Fahuwa, maka hal itu fi irtihadi dalam pada akhirnya Akdo juga yakunu akan menjadi kazalika seperti itu li'annahum karena sesungguhnya ya'tadu zalika kebiasaan wa ayat ruku dan dia tidak bisa meninggalkan tilka kebiasaan andata itu illa kecuali liyahubdi kasirin dengan semangat yang besar waqad kila dan sungguh telah dikatakan. Penjelasannya pada bab ini, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim yaitu Imam Al-Zarnuzi memberikan nasihat penting mengenai bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan dan dalam menuntut ilmu. Beliau menyampaikan bahwa guru-guru terdahulu seperti ulama salafus soleh selalu memulai belajar dari ilmu usuluddin atau yang kita kenal sebagai ilmu akidah, yaitu ilmu yang membahas tentang keimanan kepada Allah, para nabi, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan semua hal yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam. Setelah ilmu akidah dipahami dan tertanam kuat di hati, barulah mereka mempelajari ilmu fikih, yakni ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, seperti tata cara ibadah, muamalah, dan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa urutan itu penting? Karena kalau seseorang harus belajar hukum-hukum agama tanpa memahami dulu dasar keimanannya, maka ilmunya akan kering. Ia bisa saja menguasai banyak hukum, tapi tidak disertai keikhlasan dan keyakinan yang benar pada Allah. Maka akidah adalah pondasi dan fikih adalah pembangunan di atasnya. Selanjutnya dalam bagian ini juga disebutkan bahwa para ulama dahulu bisa memulai belajar pada hari Rabu. Mengapa hari Rabu? Karena disebutkan dalam beberapa riwayat pada hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya dan hari dimulainya penciptaan makhluk. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwa hari Rabu adalah hari dikabulkannya doa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan kepada para ulama. Dengan memulai belajar di hari Rabu, mereka berharap mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menyerap ilmu. Ini bukan berarti hari lain tidak baik, tetapi menunjukkan bagaimana niat dan waktu yang dipilih pun diperhatikan oleh para ulama, karena semua itu berpengaruh pada keberhasilan belajar seseorang. Tidak hanya itu, penulis juga menekankan pentingnya belajar secara bertahap dan teratur. Artinya, kita tidak boleh terburu-buru ingin menguasai semua ilmu sekaligus. Belajar itu harus dimulai dari yang paling penting, kemudian meningkat perlahan-lahan sesuai kemampuan dan kebutuhan. Jangan melompat-lompat atau mengambil ilmu secara acak. Sebagai contoh, seorang yang tidak memahami dasar-dasar akidah atau tauhid tidak seharusnya langsung mendalami ilmu tasawuf atau filsafat. Begitu juga dengan ilmu fikih. Harus dimulai dari ilmu fikih ibadah yang paling dasar, seperti wudhu, sholat, dan sebagainya, sebelum mempelajari hal yang lebih luas. Dalam bab ini, kita juga diajarkan bahwa belajar bukan hanya soal membaca, mendengar, tapi juga memperhatikan waktu, adab, urutan, serta niat. Jika semua itu diperhatikan, maka ilmu yang didapat akan menjadi berkah dan bermanfaat, bukan sekedar pengetahuan kosong. Kemudian saya akan menjelaskan tentang i'rab yang ada pada halaman yang tadi saya baca. Yang pertama, faslun fi badayati ta'alumi wa qadrihi wa tartibihi. I'rabnya faslun, mubtada atau bagian pembuka, marfu dengan doma karena isim mufrad. Fi badayati jar majrur, fi huruf jar, badayati isim majrur karena huruf jar mudhof. At-ta'alumi mudhof ilaih majrur karena badayati menjadi pemilik.
Wa qadrihi ataf atau kata sambung, majrur karena qadrihi wa huruf ataf badaya diatofkan pada wa martabtihi sama seperti di atas, matof ali qadrihi majrur. Kalimat berikutnya, karena asatidatuna Syekh Islami Burhanuddin rahimahullahu taala yaqulu, karena fi'il naqas kata kerja mudahari marfu, asatiduna isim kana marfu karena mudhaf ilaih, domir na isim, dan Syekh Islam khobar kana marfu karena mubtada, Burhanuddin badal dari Syekh marfu, rahimahullah fi'il madi, hu maf'ul bih yang pertama, hu dirahmati Allah, Allahu fa'il atau pelaku marfu, ta'ala fi'il tambahan yang bermakna maha tinggi, sering mengikuti lafaz Allah. Selanjutnya, falatas golu qoblaka bikasarati mata'i, fa huruf ataf, la an-nahya atau larangan, tastagula fi'il mudhari majzum dan karena la an-nahya, qalbaka maf'ul bih atau objek mansub, bikasarati jar majrur bi huruf jar, amato ini huruf mudhaf ilaih majrur. Selanjutnya, khalaqallahu kufara wa ja'alahu sababa liduhuri di islami. Khalaqa fi'il madi, Allahu fa'il atau pelaku marfu, al kufara maf'ul bi pertama mansub, wa ja'alahu fi'il madi, wa ja'al wa ataf, hum maf'ul bi pertama, sababan maf'ul bi sani objek kedua mansub, liduhuri jar majrur, dini islami idofah majrur karena memiliki huruf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.